Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang dia menolak kebenaran yang datang, menolak kalimat yang hak, kalimat la ilaha illallah. Di antara faktor-faktor yang sering menjadikan seorang mereka menolak kebenaran, yang pertama di antaranya adalah al-kibru. Ini sombong. Kesombongan inilah di antara yang menyebabkan seseorang kemudian sering menolak datangnya kebenaran kepada dia. Dan hakikat al-kibru adalah batarul haq. Sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah seorang dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka orang-orang Quraisy ketika mereka menolak kebenaran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sombong. Sebagaimana sombongnya iblis sehingga menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan dengan kias yang batil, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bahwasanya saya lebih baik daripada Adam, ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Sebagaimana Allah menggelari iblis pula, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis dia telah enggan menerima kebenaran. Dan dia telah menyombongkan diri. Dan dengan itu dia termasuk di antara golongan orang-orang kafir. Penyebab pertama menolak kebenaran di antaranya adalah kesombongan. Di antara sebab yang kedua, menolak kebenaran karena ittiba'ul hawa. Karena mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana di antaranya pernah sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang sesungguhnya yang sangat aku khawatirkan menimpa kalian. Yang pertama ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Wa tulul amal, dan panjangnya angan-angan dia tentang dunia. Lalu beliau terangkan, fa'amma ittiba'ul hawa, adapun ittiba'ul hawa, yasudduna 'anil haq, fayasuddu 'anil haq. Ittiba'ul hawa akan menghalangi seorang dari kebenaran. Karena dia lebih mengikuti kepada keinginan nafsu. Dan bukan tunduk kepada kebenaran wahyu. Oleh karena itulah para ulama menggelari ahlul bidah, orang-orang yang mereka beragama dengan membuat kreasi baru, bid'ah-bid'ah yang mereka adakan, yang tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menggelari ahlul bidah dengan ahlul ahwa. Karena sungguhnya mereka tidak tunduk kepada wahyu, akan tidak lebih mengikuti kepada keinginan hawa nafsu. Seandainya mereka tunduk kepada wahyu, dia akan menjadi ahlul ittiba, bukan menjadi ahlul ahwa, dan tidak membuat bid'ah-bid'ah yang mereka inginkan. Adapun tulul amal, kata Ali, wa amma tulul amal fayansal akhirah, akan melupakan akhirat. Di antara pula yang menjadikan seorang dia menolak kebenaran adalah hubbu riyasah, kecintaan seorang kepada kepemimpinan.
kecintaan seorang terhadap kepemimpinan. Sehingga ada kekhawatiran dia akan kehilangan anggota, kehilangan bawahan, kehilangan rakyat, kehilangan dukungan. Sebagaimana ketika Heraklius, kebenaran telah datang dan telah ada di depan matanya. Dan dia telah memiliki kecondongan untuk mengikuti kebenaran. Dan hatinya telah yakin itu adalah kebenaran. Akan tapi, ketika Heraklius menguji para punggawanya, dan mereka ternyata protes keras, dan ingin mencabut dukungan kepada Heraklius, maka Heraklius, demi kekuasaannya, maka dia pun mengurungkan niat untuk mengikuti kebenaran yang telah ada di depan mata karena kecintaannya kepada kekuasaan. Demikian pula kecintaan kepada status sosial, ketokohan. Abu Jahal pernah ditanya oleh kawannya, "Ya Abul Hakam, mumpung kita berdua, saya akan tanya," katanya, "Muhammad sadiq am kadhib? Muhammad ini benar atau kadhib?" Maka kata Abu Jahal, "Waihak, celaka kamu. Muhammad sadiq, Muhammad jujur, Muhammad benar. Lalu kenapa? Kalau Muhammad benar, kemudian Anda tidak mengikutinya?" Abu Jahal terangkan di antaranya bahwasanya kami wa Bani Hashim natasabak. Kami dan Bani Hashim bersaing ketat dalam urusan status sosial. Tidak ada jabatan dimiliki oleh Bani Hashim kecuali kami memilikinya. Akan tapi seandainya sekarang dari kalangan Bani Hashim ada orang mereka menjadi nabi, lalu kami mengimaninya, kami mengikutinya, maka tentu langsung kalah. Ambisi dan kecintaan orang semisal Abu Jahal kepada status sosial, maka sungguh telah menghalangi Abu Jahal untuk mengikuti kebenaran yang telah nyata. Demikian pula rasa hasad. Hasad, sebagaimana Yahudi ketika mengingkari Rasulullah SAW kebenaran yang telah mereka kenal. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang kenalnya Yahudi dengan benarnya Rasulullah, tentang kebenaran Rasulullah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang Yahudi mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak kandungnya sendiri. Akan tapi ketika mereka mengetahui bahwa Nabi yang mereka selama ini banggakan dan akan mereka bela itu telah datang, akan tapi ternyata bukan dari kalangan Bani Israel, maka Abu Jahal, maka Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka mengingkari hasadan min indi anfusihim. Karena hasad yang berasal dari diri mereka. Rasa hasad yang ada dalam diri mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Di antara pula yang sering sekali menghalangi seorang dari mengikuti kebenaran, ini karena beralasan dengan kakek moyang. Maka ketika orang Quraisy mereka menolak
ajakan Rasulullah untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, alasannya adalah ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Kita tidak pernah mendengar agama Muhammad ini ada pada agama yang terakhir, agama kakek moyang. Sebagaimana pula Fir'aun mengatakan, fama balul qurunil ula. Bagaimana agama Musa ini dengan agama kakek moyang? Ini tidak ada. Karena tidak ada dalam agama kakek moyang, maka Fir'aun menolak agama Musa. Sebagaimana pula perkataan umatnya Nuh, bahwasanya mereka tidak pernah mendengar dalam agama kakek moyang terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam urusan mengikuti kebenaran membantah mereka yang beralasan dengan kakek moyang. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Allah di antaranya mengatakan, apakah seandainya kakek moyang mereka sama sekali tidak berilmu, lagi sesat, tidak mendapatkan petunjuk, juga mereka akan mengikutinya? Apakah seandainya, kata Allah dalam ayat yang lainnya, kakek moyang mereka tidak punya akal sama sekali dan lagi sesat, tidak mendapatkan petunjuk, juga akan mengikutinya? Bahkan Allah tegaskan pada mereka mengikuti dengan membabi buta, tanpa mengetahui alasan yang sebenarnya. Allah katakan, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Akankah seandainya syaitan mengajak mereka ke neraka sa'ir, mereka juga akan mengikutinya? Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini semuanya merupakan penghalang-penghalang seorang dia mengikuti kebenaran. Sehingga dia menolak datangnya kebenaran yang datang kepadanya. Dan secara umum adalah hubbu dunya, kecintaan seorang kepada dunia, telah menjadikan penghalang besar dan bahkan dia membuang kebenaran. Sebagaimana ketika Allah katakan tentang seorang yang telah Allah berikan kefahaman agama, lalu dia mengikuti syahwat dunianya, agama dia lepas karena mengikuti syahwat dunia. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafanahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawa. Mereka mengikuti hawa nafsu karena menuruti syahwat dunia. Dia ingin mendapatkan dunia, akhirnya dia lepas agama. Maka dikatakan Allah, orang yang rakus dengan dunia seperti ini sehingga dia melepaskan agama, famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaan mereka sebagaimana perumpamaan anjing. Intahmil alaihi yalhas atau tasruku yalhas. Anda halau atau Anda biarkan tetap dia, yaitu menjulurkan lidahnya, perumpamaan yang sangat buruk. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah beberapa perkara yang layak kita waspadai. Jangan sampai masuk ke dalam hati kita, sehingga kita akan menjadi orang yang menolak, dan kita menjadi orang yang akan menolak kebenaran yang telah nyata yang datang pada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang ketika telah mendengar yang terbaik, fayattabi'una ahsanah, lalu kita mengikuti yang terbaik dengan dasar penerimaan kita terhadap kebenaran yang sampai kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.